Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada orang yang bermutu tanpa usaha. Tidak ada orang malas yang akan menjadi orang yang berkualitas dalam hidup bersama. Hanya orang yang rajin bekerja dengan disiplin yang menjadikan dirinya orang yang berbobot di dalam kehidupan bersama, di dalam segala bidang kehidupan. Demikian pun kehidupan yang bahagia abadi di surga adalah milik orang yang berusaha dengan disiplin menjalankan syarat-syarat yang digariskan dalam Injil. Meskipun demikian, surga ada untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Ingatlah bahwa Tuhan ada di surga, tidak memandang muka. Efesus bab 6 ayat 9. Tuhan di dalam surga memproklamasikan kediamannya di dalam surga, terbuka bagi semua orang melintas batas-batas buatan manusia. Undangan dan tawaran keselamatan itu diberikan secara gratis, tetapi harus ada tanggapan dari pihak manusia untuk masuk ke dalamnya. Setiap pribadi manusia yang bercita-cita masuk surga harus berusaha dengan penuh kedisiplinan diri dalam segala bidang kehidupan, jasmani maupun rohani. Tetapi kemalasan pribadi dalam hidup di dalam semua bidang kehidupan menutup pintu surga bagi diri sendiri. Setiap orang normal diberi indera yang lengkap, juga diberi waktu 24 jam sehari. Orang yang hidup berkecukupan di dalam segala bidang kehidupan itu berasal dari kerja keras dengan penuh kedisiplinan. Misalnya, seorang petani bekerja dengan disiplin menggunakan waktu yang ada, hasilnya berlimpah di akhir musim. Seorang guru yang disiplin mengajar dan belajar pasti akan mengalami kemajuan di dalam profesinya sebagai guru yang bermutu. Namun, kemalasan di dalam mengembangkan profesi akan melahirkan kebosanan dalam berkarya dan kebahagiaan
semakin menjauh dari diri kita sendiri. Mau dekat dengan surga dan hidup dalam surga yang mulai di dunia ini, syaratnya adalah berusaha hidup disiplin dalam semua bidang kehidupan agar menjadi manusia yang berbobot. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya pada bulan Oktober ini, pada akhir bulan ini, orang mau hidup berbobot harus memiliki pandangan ini. Per Mariam ad Yesum. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Melalui iman Maria, kita sampai ke surga. Hal itu dinyatakan di dalam doa Rosario. Rosario adalah mahkota mawar. Mahkota mawar akan indah diletakkan dalam wadah. Wadah yang menjadi tempat mahkota mawar itu pun menjadi indah bersama mahkota mawar. Ketika kita berdoa Rosario secara penuh, kita menempatkan mahkota mawar dalam diri kita sebagai wadah mahkota mawar. Maria yang bermahkota indah ditempatkan di dalam wadah hati iman kita. Bersama iman Maria, kita beriman kepada Yesus sebagai sumber keselamatan kita. Bersama Maria, kita berjalan menuju Yesus satu-satunya keselamatan kita. Kita berdoa Rosario sebagai devosi pribadi. Devosi khusus kepada Maria setiap hari adalah satu latihan hidup disiplin diri dalam bidang kehidupan rohani. Hidup disiplin adalah jalan masuk pintu yang sempit menuju ke surga abadi. Karena pintu tersebut sempit, maka kita tidak dapat memasukinya dengan membawa kopor berukuran besar yang berisikan berbagai macam rencana kita sendiri berkaitan dengan kedisiplinan diri dan perbaikan diri. Kita dipanggil untuk masuk dalam keadaan seperti apa adanya kita. Artinya dengan segala kelemahan-kelemahan kita kepada Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Hanya dengan begitulah maka Roh Kudus dapat menghibur kita dan membuat kita menjadi semakin menyerupai gambaran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari Allah memanggil kita melalui pintu yang sempit ini untuk lebih dalam lagi merasuk ke dalam kehidupan kerajaannya. Setiap hari Dia memanggil kita ke dalam kehadirannya, sehingga dengan demikian Ia dapat memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya yang memberikan kepada kita hasrat hatinya dan memperkuat kita dengan kasih-Nya. Untuk menerima hal ini, apa yang kita butuhkan hanyalah kerendahan hati dan rasa percaya karena mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma bab 8 ayat 28. Semoga kita masing-masing menjadi contoh hidup dari kuat kuasa yang mengalir melalui kelemahan dan kekuatan yang kita alami dengan mengikuti kebijakan Yesus tentang pintu sempit menuju surga abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami dapat menemukan kekuatan dalam sabda janji-Mu. Jadikanlah kiranya kami orang yang hidup karena Roh yang akan dicurahkan dalam diri Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.